Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita jumpa lagi di 10 menit bersama dengan Tuhan. Mari dasari hari ini hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan mari sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau membaca merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian membuka di kitab Yosua pasal 22 ayat 9 sampai 34. Karena ayat ini cukup panjang, maka saya akan berusaha untuk meringkaskan bacaan kita hari ini. Yosua pasal 22 11. Lalu terdengarlah oleh orang Israel itu cakap orang, telah didirikan mezbah oleh Bani Ruben, Bani Gad dan suku Manasye, yang setengah itu mezbah menghadap tanah Kanaan di Gilelot pada sungai Yordan, di sebelah wilayah orang Israel. Ketika hal itu didengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap umat Israel di Silo untuk maju memerangi mereka. Ayat 15. Setelah mereka sampai kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad dan kepada suku Manasye yang setengah itu di tanah Gilead, berkatalah mereka kepada orang-orang itu demikian, beginilah kata segenap umat Tuhan, apa macam perbuatanmu yang tidak setia ini terhadap Allah Israel, dengan sekarang berbalik daripada Tuhan dan mendirikan mezbah bagimu, dengan demikian memberontak terhadap Tuhan pada hari ini. Ayat 21. Lalu jawab Bani Ruben, Bani Gad dan suku Manasye yang setengah itu, katanya kepada para kepala kaum orang Israel. Ayat 22. Allah segala Allah Tuhan, Allah segala Allah Tuhan, dialah yang mengetahui, dan patutlah orang Israel mengetahui juga. Jika sekiranya hal ini terjadi dengan maksud memberontak atau dengan maksud berubah setia terhadap Tuhan, biarlah jangan Tuhan selamatkan kami pada hari ini. Ayat 24. Tetapi sesungguhnya kami telah melakukannya karena cemas, sebab pikir kami di kemudian hari anak-anak kamu mungkin berkata kepada anak-anak kami demikian, apakah sangkut pautmu dengan Tuhan Allah Israel? 26. Sebab itu kata kami, biarlah kita mendirikan mezbah itu bagi kita, bukanlah untuk korban bakaran dan bukanlah untuk korban sembelihan. 23. Hal itu dipandang baik oleh orang Israel, sehingga orang Israel memuji Allah dan tidak lagi berkata hendak maju memerangi mereka untuk memusnahkan negeri yang didiami Bani Ruben dan Bani Gad itu. 34. Dan Bani Ruben dan Bani Gad menamai mezbah itu saksi, karena inilah saksi antara kita bahwa Tuhan itulah Allah. Dari teks ini kita mendapati hampir terjadi perang saudara antara suku Israel, jadi suku Israel yang tinggal di Kanaan dan suku Israel yang sebagian yang ada di seberang Yordan. Nah, seberang Yordan ini sebenarnya mendirikan mezbah untuk agar anak mereka di kemudian hari sesama keturunan mereka saling mengenal bahwa mereka adalah orang yang menyembah Tuhan Allah. Jadi maksudnya bukan mendirikan mezbah bukan untuk maksud menyembah kepada Allah lain atau untuk memberikan korban dan sajian secara pribadi. Pada saat itu memang umat Israel ketika mereka beribadah kepada Tuhan, mereka punya tempat tersendiri di kemah suci dan dilayani oleh orang Lewi. Tidak boleh beribadah di tempat lain yang Tuhan tidak tentukan untuk mereka. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini lewat teks ini saya ingin mengajak kita untuk belajar dua hal, yaitu yang pertama belajar untuk tidak mudah menilai dan tidak mudah salah paham, dan yang kedua kita belajar untuk belajar berpikiran positif terlebih dahulu. Nah, yang pertama tadi saya katakan kita mau belajar untuk tidak mudah menilai dan tidak mudah salah paham. Seperti teks kita hari ini, bangsa Israel yang tinggal di Kanaan, mereka salah paham. Mereka berpikir orang Israel yang tinggal di seberang sungai Yordan telah mendirikan mezbah untuk diri mereka sendiri atau untuk Allah lain. Mereka berpikir saudara mereka sudah salah. Mereka berpikir saudara mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Mereka hendak memerangi mereka, bahkan
mereka hendak menyerang saudara sendiri. Dan kadangkala di dalam kehidupan kita sebagai manusia, dalam hidup bersama dengan orang lain, kita pun tidak lepas dengan yang namanya kadang-kadang kita salah paham terhadap orang lain, atau orang lain salah paham terhadap kita, padahal yang sesungguhnya terjadi kenyataannya atau keadaannya tidak seperti yang kita pikirkan. Kita telah salah menilai dan tanpa disadari kita sudah jatuh menghakimi orang lain. Kita perlu waspada dengan hal ini, karena jika kita biarkan, maka itu akan mengganggu kehidupan kita. Maka kita akan, yang terjadi dengan hidup kita akan panas hati. Dan ketika kita panas hati, kita salah paham terhadap orang lain, kita panas hati. Dan ketika panas hati itu ada di dalam hati kita, maka damai sejahtera Tuhan itu akan hilang dari kehidupan kita. Damai sejahtera Tuhan itu tidak memerintah lagi di dalam hati kita, karena kita panas hati. Yang kita pikirkan tentang keburukan orang lain, yang kita pikirkan tentang kesalahan orang lain, maka tanpa kita sadari sebenarnya kita sendiri yang rugi, karena kita kehilangan damai sejahtera. Mungkin karena panas hati kita juga bisa kehilangan sukacita. Jadi belajarlah untuk tidak cepat menilai dan salah paham terhadap orang lain. Dan berikutnya, ketika kita salah paham, maka kadang-kadang kesalahpahaman itu dapat menimbulkan pertengkaran. Seperti bangsa Israel, jika mereka tidak cepat menyelesaikan kesalahpahaman tersebut, maka mereka akan perang saudara. Mereka akan saling menjatuhkan sama saudara. Nah, demikian juga dengan kita. Jika kita tidak menyelesaikan kesalahpahaman, itu akan menimbulkan pertengkaran sesama saudara, pertengkaran dengan orang lain. Karena kesalahpahaman bisa memicu juga terjadinya pertengkaran. Nah, ini yang disukai iblis. Iblis suka kita bertengkar satu sama lain. Iblis suka kalau kita saling menjatuhkan. Iblis tidak suka kalau kita bersatu. Iblis tidak suka kalau kita saling mengasihi dan menyayangi. Tapi iblis suka kalau kita bertengkar. Iblis suka kalau kita menjatuhkan. Oleh sebab itu kesalahpahaman harus cepat diselesaikan di dalam hati kita. Dan berikutnya, kesalahpahaman itu bisa menjatuhkan kita kepada dosa menghakimi. Nah, ini Tuhan tidak suka ketika kita menjadi hakim buat orang lain. Kita menghakimi orang lain, kita menilai buruk orang lain, kita menganggap kita lebih benar dari orang lain salah, orang lain tidak benar, kita menganggap kita lebih baik dari orang lain. Itu Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau kita menjadi hakim buat sesama kita. Tapi yang Tuhan mau adalah kita saling menasihati, saling memberitahu, saling mengingatkan. Kalau ada saudara kita jatuh, salah, kita tidak berhak untuk menghakimi. Tapi Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita menasihati atau kita memberitahu saudara kita, tapi bukan menghakimi. Itu hal pertama dari teks bacaan kita, yaitu pertama, jangan mudah menilai buruk terhadap orang lain, dan jangan mudah salah paham. Yang kedua, mari belajar untuk berpikir positif terlebih dahulu. Berpikir positif dengan maksud kita membuang segala sesuatu yang kotor yang ada di dalam pikiran kita dan di hati kita. Yakobus 1 ayat 21 berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lembut firman Tuhan, firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Buanglah segala sesuatu yang kotor. Kadang-kadang banyak sekali sesuatu yang kotor yang ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Akhirnya apa yang kotor itu keluar lewat tindakan kita. Apa yang kotor itu keluar akan penilaian kita terhadap orang. Akhirnya kita salah paham, kita memikirkan yang buruk terus tentang orang lain. Akhirnya kita tidak melihat kebaikan orang lain. Apapun yang orang lain buat, kita nilai buruk karena terlalu banyak hal yang kotor yang ada di dalam hati kita dan pikiran kita. Tapi firman Tuhan mengajari kita, berpikirlah positif, buanglah sesuatu yang kotor yang ada di dalam hatimu, yang ada di dalam pikiranmu, yang ada di dalam jiwamu, yang ada di dalam hidupmu. Maka kita akan menjadi orang yang sesungguhnya lebih berbahagia jika kita tidak menyimpan sesuatu yang kotor di dalam hidup kita, karena sesuatu yang kotor tidak bermanfaat untuk hidup kita sendiri. Dan yang berikutnya adalah mari berpikirlah positif. Kata
Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita disuruh memikirkan hal itu, memikirkan sesuatu yang positif, memikirkan sesuatu yang baik, memikirkan sesuatu yang tidak buruk, baik terhadap apapun, terhadap orang lain, termasuk juga terhadap Tuhan. Kadang-kadang kita juga salah paham kepada Tuhan. Kadang-kadang kita juga menilai buruk akan apa yang Tuhan kerjakan untuk kita. Padahal maksud Tuhan tidak seperti itu. Maksud Tuhan adalah baik. Maksud Tuhan adalah indah untuk kita. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita mau menikmati hidup, kalau kita mau sesuatu yang baik terjadi atas kehidupan kita dan lingkungan kita, maka kita belajarlah. Maka kita harus belajar untuk berpikir positif agar yang terbaik itu terjadi, baik kepada orang lain maupun kepada diri kita. Karena jika kita berpikir positif, maka kita mengasihi diri kita, dan kita juga mengasihi orang lain. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh menjadi berkat buat orang lain dan hidup kami berbahagia. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.